katalis yang paling luar biasa, namanya adalah Microba Local Super. Dan ini sekalian pengen ngajari pian semua bagaimana cara masak nasi dalam waktu 10-12 menit masak. Apa itu Microba Local Super? Adalah mikroba lokal yang sudah mengalami bagaimana karakter dari lahannya masing-masing dan juga dia mampu merombak bahan-bahan yang pada dasarnya susah untuk dirombak. Contohnya apa? Daun bambu. Daun bambu itu kalau Anda ambil, Anda biarkan 1 bulan tidak akan lapuk, betul tidak? Karena daun bambu itu cukup keras. Tapi kenapa yang di bawah bambu kok lapuk? Karena sebetulnya mikroba di sekitar kita itu tidak akan sekuat mikroba yang memang ada di bagian perakaran bambu. Nah, jadi mikroba di bawah perakaran bambu itu memang spesial dia. Dia di sana tujuannya, dia hidup di sana untuk bekerja merombak daun-daun bambu. Artinya daun-daun yang keras, daun-daun yang lama untuk pelapukannya itu cepat dilapukan oleh mikroba bambu tersebut. Sehingga kalau kita sudah tahu bahwa ternyata dia mampu merombak daun-daun keras, daun-daun yang lama mengalami pelapukannya, itu yang kita ambil, Pak. Kita ambil, sebar ke lahan pertanian kita supaya apa? Sehingga ketika ada bahan organik di sana langsung dirombak. Karena memang dia bekerja cepat, dia bekerja kuat, dia sudah tahan banting merombak bahan-bahan keras, maka itu yang kita ambil. Nah, jadi pada intinya di sini dalam pembuatan katalis pembenah tanah di sini adalah pertama, kita menyediakan mikroba supernya. Kita ambil di bawah perakaran yang memang bahan-bahan organiknya susah mengalami pelapukan. Berarti kita ambil di mana? Di bawah pohon bambu. Bahan kedua yang namanya pekerja. Pekerja juga butuh makan, ya tidak? Nah, pekerja butuh makan. Apa makanan dari bakteri? Makanan dari bakteri namanya gula. Nah, berarti kita juga mesti menyediakan gula untuk bakterinya bisa berkembang lebih maksimal lagi. Nah, itu bahan kedua. Kemudian bahan ketiga, yang namanya bakteri atau mikroorganisme akan lebih cepat berkembangnya ketika ada suatu bahan namanya karbohidrat. Maka wajib juga ada karbohidratnya. Apa karbohidrat? Boleh pakai kentang, boleh. Pakai nasi, boleh. Nah, lalu setelah ada karbohidratnya, lalu apa lagi yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah karbonnya. Diambil dari mana? Diambil dari arang atau asam humat. Kemudian bahan yang selanjutnya kita juga menyediakan namanya garam kasar. Tujuannya apa? Supaya memperkaya kandungan mineral di dalam katalis pembenah tanah yang kita buat. Dan bahan terakhir adalah air. Airnya air dari mana? Air yang sebaiknya tanpa ada kandungan klorin atau kaporit. Berarti jangan menggunakan air PDAM. Jadi pakai air sumur boleh, pakai air sungai boleh, air hujan boleh, silakan. Dan berapa bahan-bahan yang kita perlukan? Karena kita di sini mau bikin 200 liter, maka pertama air yang kita siapkan berapa? 200 liter. Kemudian yang selanjutnya mikrobanya, berapa mikroba yang kita butuhkan? Sebanyak 1 kilogram atau kurang lebih sekitar 2 kantong kresek. Mikrobanya pakai yang di bawah perakaran bambu. Nah, lalu bahan ketiga, tadi kan setelah mikroba ada juga makanannya, berarti gulanya, ya tidak? Nah, gula berapa dibutuhkan? Itu banyak boleh, tapi minimum 250 gram atau 1/4 kilogram. Gula putih, gula merah, atau gula yang lain boleh tidak? Boleh, silakan gula apapun boleh. Kemudian setelah itu kita lagi membutuhkan namanya bahan karbon. Berarti kan yang kita butuhkan adalah asam humat. Berapa yang kita butuhkan asam humat? Sebanyak 500 gram. Kemudian garam kasar. Garam kasarnya berapa yang kita butuhkan? Yaitu kurang lebih 1 sendok makan saja. Dan setelah itu maka siap untuk kita lakukan pembuatan. Namun untuk karbohidrat ada catatan. Karbohidrat kalau Anda mau pakai kentang, kentang wajib dimasak. Kalau Anda mau pakai ubi, ubi wajib dimasak. Kalau pakai beras, beras wajib dijadikan nasi. Nah, makanya di sini kita di sini harus masak nasi. Kenapa? Karena di dalam karbohidrat itu ada namanya indeks glikemik. Jadi indeks glikemik ini adalah kandungan gula pada nasi. Nasi semakin panas, indeks glikemiknya semakin tinggi. Atau semakin banyak kandungan gulanya. Makanya kalau pian diabetes, hindari makan nasi panas. Dan ini sekalian, ulun pengen ngajari pian semua bagaimana cara masak nasi dalam waktu 10-12 menit masak. Nah, jadi ini ulun pakailah karena kebetulan ulun punya warung. Jadi ulun punya warung yang sudah operasional 8 tahun.
Nah, jadi yang namanya kita punya warung, itu kan pasti kita jual makanan, ya tidak? Makanan yang ada lauknya sama ada nasinya. Cuman dalam satu waktu, dalam keadaan tertentu, kadang ada yang nasinya habis. Coba kalau misalnya pelanggan datang kemudian kita bilang kayak gini, Pak, saya atau Mas, kami mau beli nasi, terus kita bilang, Pak, mohon maaf, nasinya belum masak atau nasinya habis, mau nggak pian nunggu 60 menit atau mau tidak pian nunggu 1 jam? Kira-kira mau nunggu nggak orang? Nggak, pasti kabur. Maka kita harus mutar otak bagaimana caranya kita memproduksi nasi cukup 10-12 menit matang. Nah, sehingga kita cukup bilang ke pelanggan kita, Pak, nasinya habis, tapi kami masakkan dulu 10 menit, maukah pian nunggu? Kan 10 menit. Kan nggak lama dibanding sejam. Nah, pakai apa? Nah, jadi itu cara yang kami pakai untuk masak nasi sangat-sangat cepat, 10 menit matang. Karena kalau Anda pakai rice cooker, apalagi masaknya pakai listrik, setengah jam kada tak oleh nasi masak. Kenapa? Karena waktunya 1 jam, ya tidak? Nah, jadi hanya dengan menggunakan metode pemasakan menggunakan presto, pian 10-12 menit masak nasi. Bagaimana caranya? Ya tidak? Ini ulun jelaskan teorinya dulu ya. Nah, karena ulun jelaskan teorinya dulu supaya pian tahu dulu, karena setelah kita masak tahu cara masaknya. Jadi pertama, mungkin pian bertanya di sini, Bah, Bapak pakai banyu panas? Tidak, saya tidak pakai banyu panas, saya tidak pakai air panas, saya pakainya murni air dingin. Karena kalau pakai air panas, ya iyalah cepat. Nggak, kita pakai air dingin. Namun yang perlu kita perhatikan adalah perbandingannya, Pak. Jadi perbandingannya adalah wajib 1,5. Jadi perbandingannya wajib, sekali lagi ulun ulangi, perbandingannya wajib adalah 1:1,5. Dimana kalau kita menyediakan 1 takar beras, berarti airnya berapa? 1,5. Kalau kita menyediakan 2 takar beras, berarti airnya berapa? 3. Nah, kayak gitu aja patokannya. Jadi nanti kita akan masak 2 gelas, 2 cangkir kecil. Kita masaknya sekitar 300 gram lah, atau 400 gram lah. Nah, dan anunya, kita masak sebanyak 2 cangkir, berarti airnya berapa? 3 cangkir. Silakan Anda masukkan beras yang sudah dicuci ya sebanyak 2 takar, kemudian ditambah air berapa takar? 3 takar. Kemudian Anda ratakan, setelah Anda ratakan silakan tutup prestonya menggunakan tutup. Dan memasak pakai presto tidak ada istilah pakai ukuran. Oh, jadi memasak harus seini. Ada kada sejari. Kan kita kadang masak sejari, ya tidak berlaku. Pokoknya pakai perbandingan 1:1,5. Apakah nanti hasilnya karau? Apakah nasinya perak? Saya jawab tidak. Normal. Beras apapun boleh. Nah, siam madu boleh tidak? Boleh. Yang penting bukan madunya. Jadi cara masaknya adalah, kalau kita sudah bikin perbandingan tadi kan masukkan air. Kemudian kita aduk supaya dia benar-benar rata di bawah. Kemudian tutup prestonya. Plak, langsung tutup. Kemudian taruh di kompor. Kemudian bukalah api sampai pol. Pol itu berapa berarti? Berarti mentok, ya tidak? Nah, langsung mentok, ibaratnya api turbo. Zos, ya tidak? Nah, api turbo itu kita biarkan sampai uapnya keluar. Cus, ya tidak? Nah, sampai cus dia. Kalau sudah cus dia, baru kecilkan apinya. Sampai api 1/4 saja. Yang penting kita mempertahankan uapnya itu tetap keluar, tapi tidak banyak keluar. Karena kalau kebanyakan uap yang keluar, air di dalam habis. Kan begitu? Kan pernah lihat tidak presto yang cus? Pernah lihat tidak? Nah, jadi kalau Anda biarkan api keras atau api kencang, itu airnya di dalam langsung habis, cepat habis. Nah, maka ketika sudah cus, itu harus dipelankan atau harus dikecilkan apinya. Sehingga tetap bisa menahan, prestonya tetap mengeluarkan uap, tapi tidak terlalu banyak yang keluar. Dan ketika sudah keluar cus itu harus dihitung 5 menit. Jadi hitung 5 menit dari cus pertama. Kan misalnya cus itu kita lihat waktu. Misalnya waktunya jam 12. Berarti jam berapa kita mati? 12:05. Jadi 12:05 udah matikan. Kalau sudah dimatikan, biarkan sampai prestonya tidak lagi bertekanan. Karena kalau Anda langsung buka, Andanya yang meledak.
Nah, maka kalau sudah cus hitung 5 menit, maka setelah cus 5 menit di sana, biarkan. Setelah dibiarkan, nah dalam waktu 5 menit setelah Anda mematikan api, maka itu sudah bisa kita lakukan pembukaan. Dan setelah dibuka, maka itu Anda akan hasilkan nasi yang sudah masak. Berapa waktu pematangan? Cukup 12 menit saja. 10-12 menit tergantung banyaknya nasi. Kalau di rice cooker berapa? 60 menit. Di sini berapa? 12 menit. Cepat tidak? Cepat. Ya, kita akan praktek juga bagaimana cara masak. Nih PPL mengajari memasak. Kada Bapak, latihan harus bisa memasak. Kan nasinya sudah. Dan nasi itu akan kita blender sampai dia halus. Nah, nasinya di blender. Setelah nasinya di blender, kemudian gula juga ikut di blender. Kemudian garam juga ikut di blender. Nanti masukkan blendernya ke dalam wadah 200 liter yang sudah kita siapkan. Nah, setelah kita siapkan dalam wadah yang sudah kita siapkan tersebut, setelah kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan tersebut, maka kemudian akar bambu, daun-daun bambu tersebut, kemudian kita bungkus menggunakan kain. Kenapa jadi mesti dibungkus? Karena kalau tidak dibungkus nanti berhamburan. Nanti setelah dibungkus kita masukkan ke dalam drum, kemudian kita peras-peras. Karena mikroba itu ukurannya kecil. Dia masih bisa lewat pada pori-pori kain. Yang kita ambil kan mikrobanya saja. Yang kita ambil bakterinya saja. Jadi nggak penting daun-daunnya. Yang kita ambil adalah bakteri-bakterinya saja, mikrobanya saja. Jadi itu wajib dibungkus menggunakan kain. Kemudian nanti kita lakukan pemerasan. Setelah kita lakukan pemerasan di sana, baru kita tutup. Ya, kita tutup drumnya. Maka besok hari bakal kelihatan buih. Nah, ketika buih itu muncul, maka katalis pembenah tanahnya sudah selesai atau sudah jadi. Udah selesai. Dan besok bisa kita langsung kocorkan ke lahan pertanian kita dengan dosis murni, dengan larutan murni. Per lubang tanam cukup 30 ml saja cukup. Itu pasti akan memiliki kandungan bakteri yang luar biasa yang siap melakukan perombakan bahan organik. Kalau kita bikin katalis pembenah tanah ini disesuaikan. Olahan pertanian kita butuh kocoran 400 liter, artinya 2 drum, maka kita bikin katalisnya 2 drum, Pak. Jadi sepengalaman kami kalau sudah kita bikin 2 drum seperti itu luar biasa pertumbuhannya. Lalu kalau misalnya sudah ada tanamannya bagaimana, ya tidak? Nah, kalau nanti Anda tambahkan kan di dalam aturan pemupukan yang dari awal sampai panen kemarin kan ada tulisan katalis pembenah tanah setiap bulan. Maka katalis pembenah tanahnya silakan diaplikasikan pada tanaman yang sudah ada di lahan dengan pengenceran 1:4 sampai dengan 1:10. Boleh tidak dicampur pupuk? Boleh. Kenapa? Karena sesuai dengan rekomendasi kita di buku kemarin, kan katalis pembenah tanah dicampur dengan NPK dikocor, ya tidak? Nah, boleh silakan. Jadi biar pengocoran NPK-nya bareng dengan pemberian katalis pembenah tanah. Nah, maka bapak-bapak semuanya tidak berlama-lama, mari kita bikin sama-sama katalis pembenah tanah. Tapi sebelum itu, kita masak nasi terlebih dahulu. Yuk, tepuk tangan untuk kita semua, yuk. Jadi perbandingannya adalah wajib 1,5. Dimana kalau kita menyediakan 1 takar beras, berarti airnya berapa? 1,5. Kita masak sebanyak 2 cangkir, berarti airnya berapa? 3 cangkir. Silakan Anda masukkan beras yang sudah dicuci ya sebanyak 2 takar, kemudian ditambah air berapa takar? 3 takar. Kemudian Anda ratakan, setelah Anda ratakan silakan tutup prestonya menggunakan tutup. Kemudian bukalah api sampai pol. Pol itu berapa berarti? Berarti mentok, ya tidak? Nah, langsung mentok, ibaratnya api turbo. Zos, ya tidak? Nah, api turbo itu kita biarkan sampai uapnya keluar. Cus, ya tidak? Nah, sampai cus dia. Kalau sudah cus dia, baru kecilkan apinya. Sampai api 1/4 saja. Yang penting kita mempertahankan uapnya itu tetap keluar, tapi tidak banyak keluar. Dan ketika sudah keluar cus itu harus dihitung 5 menit. Kalau sudah dimatikan, biarkan sampai prestonya tidak lagi bertekanan. Setelah dibiarkan, nah dalam waktu 5 menit setelah Anda mematikan api, maka itu sudah bisa kita lakukan pembukaan. Dan setelah dibuka, maka itu Anda akan hasilkan nasi yang sudah masak.
Berapa waktu pematangan? Cukup 12 menit saja. Kan nasinya sudah, dan nasi itu akan kita blender sampai dia halus. Nah, nasinya di blender, setelah nasinya di blender, kemudian gula juga ikut di blender, kemudian garam juga ikut di blender. Nanti masukkan blendernya ke dalam wadah 200 liter yang sudah kita siapkan. Nah, setelah kita siapkan dalam wadah yang sudah kita siapkan tersebut, maka kemudian akar bambu, daun-daun bambu tersebut, kemudian kita bungkus menggunakan kain. Kenapa jadi mesti dibungkus? Karena kalau tidak dibungkus nanti berhamburan. Nanti setelah dibungkus kita masukkan ke dalam drum, kemudian kita peras-peras. Karena mikroba itu ukurannya kecil. Dia masih bisa lewat pada pori-pori kain. Yang kita ambil kan mikrobanya saja. Yang kita ambil bakterinya saja. Jadi nggak penting daun-daunnya. Yang kita ambil adalah bakteri-bakterinya saja, mikrobanya saja. Jadi itu wajib dibungkus menggunakan kain, kemudian nanti kita lakukan pemerasan. Setelah kita lakukan pemerasan di sana, baru kita tutup. Ya, kita tutup drumnya, maka besok hari bakal kelihatan buih. Nah, ketika buih itu muncul, maka katalis pembenah tanahnya sudah selesai atau sudah jadi. Dan besok bisa kita langsung kocorkan ke lahan pertanian kita dengan larutan murni. Dan silakan diaplikasikan pada tanaman yang sudah ada di lahan dengan pengenceran 1:4 sampai dengan 1:10.